Bismillah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, Alhamdulillah, anak solihah 6B2 kembali bersama Ustazah. Kita masuk dalam pelajaran matematika bersama Ustazah Agustini. Ya, kali ini di hari Jumat 20 Agustus 2021, ya kita akan masuk materi mengenai pembagian bilangan bulat. Jadi, kalau yang lalu kita sudah bahas tentang perkaliannya, kali ini kita akan bahas pembagian bilangan bulat, baik itu bilangan bulat positif maupun bilangan bulat negatif. Nah, anak solihah, ya dalam pelajaran ini insya Allah Ustazah berharap ya kita bisa nantinya membagi bilangan bulat. Jadi kita akan lakukan operasi pembagian setelah sebelumnya kita lakukan operasi perkalian. Nah, anak solihah, apa yang harus diingat? Ya, perlu kita kembali ingat bahwa dalam pembelajaran kita di perkalian, ada syarat yang harus selalu kita ikuti. Nah, itu pada pembagian pun demikian, sama halnya dengan perkalian. Jadi, ada catatan penting yang sama yang harus kita ketahui, yaitu bila nantinya kita lihat ada tanda yang sama, artinya sama-sama positif atau sama-sama negatif, maka hasilnya pasti akan menjadi positif. Kemudian bila nanti ada tanda yang berbeda, positif ketemu negatif atau negatif ketemu positif, maka nanti hasilnya pasti menjadi negatif. Jadi sama ya antara perkalian dengan pembagian, syaratnya ini harus sama. Ya, kalau kali positif jadi positif, begitupun juga pembagian. Positif bagi positif akan menjadi positif. Kemudian bila negatif ketemu positif dikalikan atau dibagikan, ya semuanya nanti hasilnya akan menjadi negatif. Nah, kita akan coba memulai untuk pembagian bilangan bulat. Ya, Ustazah akan jelaskan satu persatu seperti pada perkalian bahwa ada pembagian positif dengan positif, kemudian ada pembagian antara positif dengan negatif, kemudian ada juga pembagian antara bilangan negatif dengan positif, dan yang terakhir adalah pembagian antara bilangan negatif dengan bilangan negatif. Ya, mari kita mulai yang pertama dengan pembagian bilangan bulat positif dengan positif. Ya, kita coba yang pertama, contohnya. Ya, ada Ustazah kasih angka di sini adalah 8 dibagi 4. Ya, 8 dibagi 4, maka otomatis kita tahu ya pembagiannya seperti biasa Ji. Jadi 8 bagi 4 adalah 2. Ya, kemudian ada contoh lain, misalnya 64 dibagi 8. Berarti kita mencari perkalian 8 kali berapa yang dapat 64. Ya, itu kebalikannya ya dari pembagian. Maka 64 bagi 8 adalah, ya benar, 8. Kemudian, contoh lain yang agak besar angkanya, yaitu Ustazah ambil 392 dibagi 7. Nah, 392 dibagi 7, Ustazah akan kembali menjelaskan langkah kerja atau cara kerjanya seperti kita di kelas 3 yang lalu. Ya, kita bisa pakai cara pembagian bersusun. Nah, seperti ini. Ya, kemudian karena 392 ini adalah bilangan yang akan dibagi, maka kita taruh dia di dalam. Ya. Kemudian karena bilangan 7 ini sebagai pembaginya, maka kita taruh di luar. Ya, jadilah 392 dibagi 7. Kemudian, kita lihat anak solihah, ada cara yang ingin Ustazah sampaikan bila kita tidak terlalu hafal perkalian. Langkahnya adalah kita lihat di sini. Ini ada angka 7 di sini, 7 sebagai pembagi. Maka yang kita lakukan adalah kita tulis dulu di sampingnya. Ini bagi kita yang tidak terlalu hafal perkalian ya. Kita tulis dulu kelipatan 7 atau perkalian 7 di sebelahnya di sini. Nah, kita buat kelipat 7. Misalnya 7 kan 7 kali 1 kan 7, 2 kali 7 14, 3 kali 7 21 dan seterusnya ya, sampai 70. Atau tambah-tambahan 7, 7 tambah 7 kan 14, tambah 7 lagi 21, tambah 7 lagi 28 dan seterusnya sampai 70. Ini bagi kita yang tidak terlalu hafal di perkalian ya. Jadi tidak bisa tidak hafal di luar kepala. Nah, langkah kerjanya adalah kita lihat pembaginya di sini. Nah, 392 anak solihah, kita mulai kerja dari depan, 3-nya. Nah, 3 ini kita coba bagi 7. Tidak bisa ya, karena 3 lebih kecil. Maka langsung kita ambil 39. Karena dia 3 sekali lagi tidak bisa bagi 7. Kita langsung 2 angka ambil di depan. Berarti kita ambil 39. Nah, kita lihat 39 bagi 7. Kita cari 39 ini nak di sini. Kalau kita tidak hafal perkalian ya. Kita cari 39 di sini. Kemudian ketika kita lihat, oh tidak ada 39 Ustazah. Yang ada itu 39 itu ada di antaranya
35 dengan 42. Pasti ada 39 di sini. Toh? Ya, maka karena ada 39 di antara 35 dengan 42, maka kita ambil angka kecilnya, angka sebelumnya, yaitu 35-nya. Nah, karena 35 kita ambil, maka kita letakkanlah 35 di bawahnya 39. Nah, kemudian kita kurangkan. Oh ya, sebelum kita kurangkan, kita urutkan dulu. 35 di sini ini urutan keberapa anak solihah? Dia urutan ke 1, 2, 3, 4, 5. Urutan kelima. Maka kita letakkan 5 di atas sini sebagai hasil. Ya, jadi 5. Sudah ya? Nah, kemudian kita kurangkan mi tadi. Yang 39 sama 35 kita kurangkan. Kita kurangkan hasilnya adalah ya 4 ya. 39 kurang 35 adalah 4. Kemudian kita turunkanlah satu angka di sampingnya, itu 2 ini kita turunkan ke bawah menjadi 42. Nah, sekarang kita cari lagi 42. Ada enggak di sini 42? Oh, ada Ustazah, ini 42. Oh, berarti kita bisa letakkan 42 ini langsung di bawah sini. Kemudian kita urutkan lagi. Tadi angka 42 ini ada di mana sih? Urutan keberapa? Ya, kita urutkan 1, 2, 3, 4, 5, 6. Oh, urutan ke-6. Berarti kita taruh 6 di atas sini sebagai hasil. Nah, maka dapatlah hasilnya 56. Kita kurangkan dulu ini. Ya, kita kurangkan hasilnya adalah 0. Ya, berarti habis, selesai pekerjaan. Maka jawabannya adalah 56. Nah, ini tadi. Ya. Ya. Selanjutnya, anak solihah, kita coba pembagian bilangan bulat antara positif, bilangan bulat positif dan bilangan bulat negatif. Ya, kita lihat contohnya. Contohnya Ustazah ambil ya ini. Bilangan bulat positifnya ada 81, bilangan bulat negatifnya adalah minus 9. Nah, ini sama kayak tadi. Jangan dulu kita pusing dengan tandanya. Kita bagi saja dulu 81 bagi 9 berapa anak solihah? Yaitu cari kelipatan 9 atau 9 kali berapa dapat 81? Yaitu 9 kan. 81 bagi 9 adalah 9. Kemudian, karena ini negatif, kemudian di depan ini positif tapi tidak kelihatan, maka jawabannya pasti adalah negatif. Ya, selesai. Ini jawaban kita untuk jawab soal pertama. Kemudian kita lanjut soal kedua. Contohnya ini. 121 dibagi minus 11. Ya, maka kita lihat, kita jangan dulu pusing dengan tandanya. 121 dulu bagi 11, yaitu 11 ya. 11. Kenapa? Karena 11 kali 11 itu 121, Nak. Makanya dapat 11. Kemudian kita lihat karena 121 itu bilangannya positif, ini negatif, maka positif bagi negatif hasilnya adalah negatif. Maka jawabannya adalah minus 11. Nah, begitupun contoh berikutnya, yang 48 bagi 6, bagi minus 6. Ya, kita lihat, yang 48 dibagi 6 saja dulu, yaitu 8. Ya, karena 6 kali 8, 48. Makanya 48 bagi 6, itu adalah 8. Kemudian apa tandanya? Ya, tandanya pasti negatif. Kenapa? Karena ini positif bagi negatif, beda tanda, hasilnya pasti negatif. Ya, gampang insya Allah. Ya, kita masuk di contoh bilangan bulat negatif dengan bilangan bulat negatif. Ya, kita bagi contohnya adalah ya, minus 72 dibagi 8. Jadi yang di depan negatif, di belakangnya positif. Ya, minus 72 dibagi 8. Kita jangan pusing dulu dengan tanda, langsung saja 72 bagi 8. 8 kali berapa dapat 72? Ya, 9 jawabannya. Makanya hasilnya adalah 9 kan, 8 kali 9 itu 72. Nah, terus tandanya, ya beda tanda ya, ini negatif, ini positif, maka hasilnya pasti negatif. Kemudian berikutnya, kita lihat contohnya adalah minus 63 dibagi 9. Ya, 9 kali berapa dapat 63? Yaitu 7. Ya, 7 jawabannya. Tapi karena ini negatif, ini positif, ya beda tanda hasilnya pasti negatif lagi. Kemudian contoh berikutnya, minus 75 dibagi 3. Ya, jangan pusing dengan tandanya, langsung 75 bagi 3 saja. Yaitu kita bisa dapatkan 25. Nanti kita pakai cara pembagian lagi ya, kalau kita tidak tahu yang tadi cara Ustazah sampaikan ya, pelajaran di kelas 3. Kemudian hasilnya karena dia negatif ini kemudian ini positif, maka hasilnya pasti negatif. Ya. Nah, selanjutnya anak solihah kita masuk ke contoh untuk pembagian bilangan bulat negatif dengan bilangan bulat negatif. Ya, kita lihat. Ya,
Contohnya, kita ambil untuk minus 56 dibagi minus 8. Ya, seperti tadi Ustaz sampaikan, jangan pusing dengan tanda. Bagi saja dulu angkanya, 56 sama 8. Ya, 56 bagi 8 itu adalah, ya 8 kali berapa dapat 56? Ya, 7. Benar, 7 jawabannya. Terus, lihat tandanya. Ini tandanya negatif sama negatif. Ya, Ustaz sudah sampaikan tadi bahwa kalau sama tandanya, maka hasilnya pasti positif. Walaupun ini sama-sama negatif, tetap hasilnya positif. Ya, minus bagi minus tetap plus jawabannya. Nah, begitu punya lanjut 45, minus 45 dibagi minus 5. Ya, jangan dulu dengan tandanya ya, kita 45 bagi 5 saja dulu. Yaitu 9, karena 5 kali 9, ya 5 kali 9 adalah 45, maka jawabannya 9. Nah, tapi karena ini sama-sama negatif, ya, dan tandanya sama, maka hasilnya tetap positif. Ya, minus bagi minus adalah positif. Maka jawabannya tetap 9 saja. Kemudian yang terakhir contohnya, minus 21 dibagi 7. Ya, minus 21 dibagi 7 berapa anak solihah? Ya, kita lihat minus 21 dibagi minus 7, 21-nya bagi 7. Ya, artinya sama dengan 3. Betul, karena 3 kali 7 adalah 21. Kemudian karena tandanya sama-sama negatif, maka jawabannya di sini adalah positif. Ya, karena sama tanda. Apa namanya? Yang jadi poin adalah karena sama tandanya, hasilnya pasti positif. Ya, anak solihah, demikian pembelajaran kita hari ini. Syukron atas perhatiannya, semoga bisa dipahami. Dan Ustazah harap bila kita kurang paham atau masih bingung dengan penjelasan Ustazah, silakan japri Ustazah. Dan banyak-banyak ya latihan, apalagi masalah perkalian dan pembagian, terutama pembagian ya. Karena di situ yang terkadang anak-anak susah atau sulit melakukan pembagian bilangan. Baik, syukron. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tetap semangat belajar.